Hey, you have a crush on us? Of course, because we are Crush Movie. Dan ya baik lagi bersama kita, Crush Movie tentunya. Seperti biasa kita akan mereview film-film nih. Dan kali ini kita akan mereview film yang judulnya Senior Year. Nah, Senior Year itu sendiri adalah film komedi asal Amerika dan baru rilis tahun 2022. Bagi kalian yang mau nonton juga bisa nonton di Netflix. Dan kalau mau simak reviewnya dulu, boleh banget tetap di Crush Movie. Dimulai pada tahun 1999 setelah pesta ulang tahun bencana di tempat keren lokal Rock and Roll dengan teman-temannya Seth and Maria. Imigran Australia berusia 14 tahun Stephanie Conway memutuskan dia ingin menjadi salah satu anak yang populer. Dia menghabiskan beberapa tahun berikutnya untuk merombak dirinya sendiri menjadi kapten tim pemandu sorak, berkencan dengan anak laki-laki populer yang bernama Blaine dan menjadi salah satu gadis paling populer di tahun senior. Pada tahun 2002, Stephanie tetap dengan misinya yaitu menjadi populer. Satu persatu rencana berhasil. Dimulai dari mempunyai pacar yang populer dan menjadi kapten tim cheerleader, dan yang masih dalam proses yaitu menjadi ratu dan raja prom tentunya, yaitu ya dengan pacarnya yang bernama Blaine. Stephanie juga berencana mengadakan pesta di villa milik sahabatnya, Martha. Tetapi setelah Martha sudah memberikan kunci villa tersebut, pacarnya malah memilih untuk mendatangi pesta lain dan surprise, itu pesta milik mantannya, yaitu Tiffany. Mantan Blaine ya, bukan mantan Stephanie. Setelah itu Stephanie mengirim surat kepada Tiffany, lalu mereka bertemu di toilet. Agak terjadi perdebatan di sana. Stephanie meminta agar pesta Tiffany dibatalkan. Tentunya Tiffany menolak, karena Tiffany juga sudah menyiapkan semuanya untuk pesta tersebut. Tiba saat tim cheerleader tampil. Sebelum tampil, mereka seperti biasa melakukan persiapan. Lalu di akhir persiapan, Tiffany memanggil kedua temannya untuk merencanakan sesuatu. Saat tampil, semuanya berjalan lancar, bahkan Blaine pun ikut memberikan semangat pada Stephanie. Pada akhir performance, tepat pada saat Stephanie melompat, rencana Tiffany pun berjalan, yaitu menyuruh teman-temannya tidak menangkap Stephanie. Dan kejadian itu membuat Stephanie koma selama 20 tahun, yang artinya dia kehilangan masa akhir sekolahnya. 20 tahun kemudian pada tahun 2022, Stephanie sekarang berusia 37 tahun, bangun dari komanya. Martha sekarang menjadi kepala sekolah dan pelatih pemandu sorak di Harding High, yaitu sekolah yang dulu mereka sekolah. Membawanya pulang bersama ayahnya tentunya. Selama perjalanan pulang, Stephanie bingung, banyak sekali yang berubah. Mulai dari bangunan yang ia lewati, sampai dia pun tidak tahu bentuk handphone dan mengira itu adalah televisi kecil. Dia juga melewati rumah tua Diana Russo. Stephanie melihat bahwa Tiffany dan Blaine yang sekarang sudah menikah tinggal di sana. Refleks, dia langsung meminta ayahnya untuk berhenti, tapi Martha melarangnya. Dia memaksa dan akhirnya lompat keluar dari mobil. Di depan pintu rumah Blaine, Stephanie terkejut dengan apa yang dia lihat. Dan tebak, siapa yang membuka pintu? Tada! Exactly, Tiffany. Stephanie ingin bertemu dengan Blaine, tapi Tiffany tentu saja mencegahnya. Pada malam harinya, Stephanie sedang bercermin dan mengeluh pada ayahnya karena dia terlihat sangat tua. Tak lama setelah itu, bel berbunyi. Stephanie bergegas membuka pintu, tetapi tidak ada seorang pun di sana. Yang ada hanya buku tahunan yang ada di depannya. Dan ada juga notes bertuliskan Welcome home. Ya, buku itu dari Seth, sahabatnya dulu.
Stephanie membuka lembar demi lembar buku tahunan tersebut. Dia menemukan foto Raja dan Ratu Prom, yaitu Blaine dan Tiffany. Dia juga menemukan foto dia dan sahabat-sahabatnya dari tahun ke tahun saat dia koma. Di dalam kamar dia melihat dinding yang penuh dengan rencana popularitasnya dulu. Dia langsung mengambil semuanya dan mengubahnya. Keesokan harinya dia menemui Martha yang akan berangkat kerja terkejut dengan kedatangan Stephanie yang tiba-tiba perlu bantuannya. Tapi, ini bukan bantuan biasa. Stephanie meminta bantuan Martha agar bisa kembali ke sekolah di umurnya yang sudah 37 tahun. Setelah banyak pertimbangan, Martha menuruti permintaan Stephanie. Keesokan harinya Stephanie langsung bersiap-siap dengan semangat untuk hari pertamanya sekolah. Di sekolah dia terlihat sangat percaya diri seolah-olah dia merasa masih populer di sana. Dia bertemu dengan Mr. T yang akan menemaninya berkeliling sekolah. Stephanie terkejut, dinding yang dulunya tempat memajang selempang Raja dan Ratu Prom diganti dengan pajangan lain. Ternyata tradisi itu sudah lama dihilangkan karena memberikan kesan yang buruk. Dia menyusuri koridor yang sangat ramai, tiba-tiba menabrak seorang dan it's Seth. Seth sekarang menjadi pustakawan di sekolah itu. Bel pun berbunyi. Stephanie berjalan meninggalkan Seth dan langsung pergi ke ruangan Martha. Tujuannya untuk menanyakan kenapa Raja dan Ratu Prom dihapus. Martha menjelaskan kepada Stephanie, tapi Stephanie tetap tidak terima acara itu dihapus. Di kantin, Stephanie menemukan meja Janet dan Jazz. Mereka berbincang-bincang lalu Stephanie mengeluarkan beberapa kertas dari tasnya. Itu adalah petisi untuk mengembalikan Raja dan Ratu Prom di sekolah itu. Tak lama setelah itu, Janet pun menunjuk ke arah Bree, yaitu anak populer yang memiliki 3 juta followers di sosial media. Bree berjalan menuju meja mereka. Bree berkenalan dengan Stephanie dan betapa kagetnya Stephanie saat Bree mengatakan, "Ibuku menyuruhku untuk menyampaikan salam." Dan betul saja, Bree adalah anak dari Tiffany dan Blaine. Lanjut, di lapangan Stephanie sudah mengganti bajunya menggunakan seragam cheerleadernya dulu. Tapi Stephanie kaget lagi nih, karena tim cheerleadernya sangat jauh berbeda dibanding zamannya dulu. Bahkan tidak menggunakan musik. Sampainya di rumah, Stephanie memaksa ayahnya untuk membelikan handphone karena semua orang yang ada di sekolahnya menggunakan handphone. Tapi tanpa diketahui, ayahnya sudah menyiapkan handphone untuknya. Dia langsung masuk kamar dan mencoba handphone baru dengan membuat video. Keesokan harinya, dia masuk sekolah, berjalan bersama teman-temannya. Melihat Bree dengan pacarnya sedang bersantai, Stephanie menghampiri mereka, tujuannya hanya agar Bree mengikuti sosial media Stephanie. Tapi usahanya itu tidak membuahkan hasil. Bree dan pacarnya menolak untuk menjadi followers Stephanie. Setelah pulang ke rumah, Stephanie melihat ayahnya dan Martha berbincang. Stephanie mengira ayahnya dan Martha berpacaran, sehingga Stephanie harus manggilnya ibu. Tapi semua itu tidak benar karena mereka membicarakan nilai Stephanie yang sangat kurang. Sehingga dengan terpaksa ayahnya harus menyita HP milik Stephanie. Saat mengerjakan tugas untuk tim cheerleader, Stephanie malah mengajarkan gerakan cheerleader pada zaman dia masih muda kepada teman-teman barunya. Sampai merasa seperti konser dan memutuskan untuk menampilkan gerakan itu di pertunjukan saat wali murid berkumpul. Acara pun dimulai, diawali dengan Martha sebagai kepala sekolah membuka acara, Tiffany memberikan sambutan, dan mereka pun tampil. Saat tampil terlihat normal dan lancar-lancar saja, sampai saat hampir akhir dari penampilan, mereka menampilkan gerakan yang diajarkan Stephanie. Semua orang terkejut, terutama para orang tua siswa. Sepulang dari acara tadi, Stephanie berjalan menuju mobil dan bertemu Blaine. Blaine memuji penampilan Stephanie tadi, dan Blaine juga bilang kalau masih sering memikirkan Stephanie. Stephanie tentu tidak menghiraukannya dan langsung pergi.
Kebesokannya dia bangun dengan sangat senang karena mendapatkan notifikasi dari sosial media bahwa dia mendapatkan 49.000 followers baru berkat pertunjukan kemarin. Ayahnya memanggilnya untuk turun dan ternyata di bawah sudah banyak hadiah untuknya, yaitu lain dari followersnya. Di sekolah dia berjalan layaknya artis papan atas dengan membagikan barang-barang yang ia dapatkan dari followersnya. Orang-orang di sepanjang koridor pun tampak sangat senang. Sampailah dia di ruangan Martha. Martha memarahinya karena gerakan yang ia tampilkan kemarin terlalu vulgar. Tapi Stephanie tidak peduli. Dia protes karena Martha telah menghapus Raja dan Ratu Prom, mengubah kantin menjadi seperti Hogwarts, dan juga telah mengubah tim cheerleaders menjadi sangat kaku. Setibanya di kelas, dia melihat postingan Tiffany yang akan menonton Deep Impact bersama Blaine di akhir pekan. Stephanie memutuskan untuk menghadiri pertunjukan Deep Impact dengan Seth, dan tentunya mereka sudah merencanakan untuk membuat kegaduhan di dalam sana. Tujuannya ya untuk memancing emosi Tiffany, dan rencana mereka tentunya berhasil karena Tiffany terpancing emosinya, dan ya, Tiffany dikeluarkan dari teater karena dianggap mengganggu. Setelah itu mereka minum di Rock and Roll dan Stephanie mengaku bahwa dia sangat ingin terpilih sebagai Ratu Prom karena dia ingin membuat mendiang ibunya bangga. Tiffany menggunakan Bri di sekolah untuk mengembalikan kontes Raja dan Ratu Prom dan mengundang semua orang di sekolah kecuali Stephanie ke pesta setelah pesta prom di rumah mereka. Stephanie memutuskan untuk mengadakan pesta sendiri di rumah Danau Martha tanpa sepengetahuannya. Seth setuju untuk pergi ke pesta prom dengan Stephanie, tetapi terluka ketika dia melihat Blaine mencoba untuk mencium Stephanie. Tidak mengetahui bahwa Blaine mabuk dan mencoba memaksakan dirinya. Pacar Bri, Lange, menjadi raja pesta prom. Dan meskipun Tiffany mengatur pemungutan suara agar Bri menang, Bri mengundurkan diri sehingga Stephanie menjadi Ratu Prom. Saat Stephanie dan Lange berbagi tarian Prom King and Queen, semua berkumpul di sekelilingnya. Bri memberitahu semua orang untuk menghadiri after party Stephanie, yang berhasil sampai Tiffany meminta polisi untuk menutupnya. Martha dengan marah menghadapkan Stephanie karena menggunakan rumah danaunya tanpa izin. Dalam perjalanan pulang dari pesta, Stephanie menyadari pengemudi taksinya adalah Diana Russo setengah baya. Diana mengungkapkan bahwa sebelum dia berusia 30 tahun, suaminya menceraikannya setelah memutuskan untuk meninggalkannya demi seseorang wanita berusia 21 tahun. Karena dia tidak memiliki gelar sarjana, dia tidak pernah mampu membangun kehidupan untuk dirinya sendiri. Bri tiba di rumah. Marah karena Tiffany menelepon polisi di pesta Stephanie dan menunjukkan bahwa Tiffany bahkan tidak bertanya apakah Bri baik-baik saja atau apakah dia telah ditangkap. Bri menunjukkan bahwa ayah dan ibunya sengsara bersama dan memaksanya untuk meminta maaf kepada Stephanie. Ya, dan dengan terpaksa Tiffany menghampiri rumah Stephanie dan meminta maaf. Untungnya Stephanie menerima permintaan maaf Tiffany dan mendorongnya untuk lebih fokus pada putrinya daripada menjaga penampilannya. Stephanie meruntuhkan semua papan rencana popularitasnya dan mempertimbangkan untuk melewatkan upacara kelulusan, tapi ayahnya meyakinkan untuk hadir. Mengalirnya permintaan maaf kepada pengikut dan teman-temannya. Dia berjanji untuk menjadi dirinya yang sebenarnya mulai sekarang, lewat live sosial media. Saat kelulusan, teman-teman dan keluarganya diam-diam mengatur rutinitas tim cheerleader dari tahun senior Stephanie. Dia berbaikan dengan Martha, akhirnya mencium Seth juga, dan menyambut Tiffany untuk bergabung dengan mereka di atas panggung. Saat dia akhirnya melakukan gerakan yang tidak pernah dia lakukan 20 tahun sebelumnya. Dan itu tadi endingnya ya, ending yang bahagia dan mereka semua berbaikan kembali seperti semula dan menghabiskan waktu bersama-sama seperti 20 tahun lalu. Gimana menurut kalian? Ini genrenya komedi dan kalau kalian lihat langsung pasti sangat-sangat menghibur dan ini juga cocok untuk ditonton
bersama keluarga. Itu aja review singkat dari kami, dan jangan lupa juga bantu support kami dengan cara like, comment, dan subscribe. Dan ya, see you on the next video. Bye-bye.